Di PTBS ini nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Semua kebutuhan kita ada di PTBS. Kalau kebutuhan kita banyak, maka perbanyaklah penghasilan kita. Oke, alhamdulillah kita di hari Senin. Jadwal seminar, guys. Tuh Zoom masih nyala ya? Jadi kita sekarang ke Bandung untuk mengikuti seminar. Jadi saya ngisi seminar. Sekalian mau ganti ban Mercy. Ya si Mercy mau diganti bannya. Sama grill depan. Jadi kita ke Pak Haji Febrian. Udah telat setengah jam sebenarnya. Kita berangkat jam 11, nyampe jam 12. Konvoy ya, 3 mobil ya. Wah. Ayo yang ikut berapa orang? Kita undi. Mana pesertanya? Hah? 1, 2, 3, 4, 5 apa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om Reng, 6 orang, 1 orang yang keluar pertama naik Mercy. Ayo, bro. Ayo Om Reng, 6 orang. Semuanya kecuali Riansa sama saya. Sama Raka, Rakaman nyupir Pajero kan? Nah, ini nih Om Reng nih. Udah Om Reng, bro. Oh, 1 orang naik sana. Yang lah. Belum, 1 orang keluar pertama naik. Barengan atau barengan? Wah, telat. Gimana, sah nggak? Sah nggak? Udah sah ya? Ya udah berarti nah 1 orang naik Mercy, terus berarti naik Pajero 1, 2, 4. Enggak, 1 orang di Riansyah. Nah, berarti sisa naik Pajero udah. Soalnya kalau Mercy di belakang, berarti saya supir dong. Enakan yang di belakang enak aja. 1 orang di Mercy. Kecuali ada yang mau nyetirin Mercy. Oke, alhamdulillah kita udah nyampe. Sholat dulu, udah sholat kita ke ruang luxury atau ke Pak Haji Febrian. Ini mau dirubah nih, ntar mirip kayak gini ntar. Pelak ntar diganti sama ini juga sama.
Nanti hari ini kita ganti ban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kesini mau ngapain nih? Lunas utang. Loh ini? Sama. Yang masih punya utang? Jujur. Yang gak jujur, utangnya gak lunas. Hampir 70% ya. Yang udah gak punya utang? Ini yang gak angkat tangan kemana nih? Semuanya punya utang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesini pengen lunas utang. Kenapa kita semua sekarang terjerat hutang? Ada yang bisa jawab nggak? Karena banyak kebutuhan. Ada lagi? Banyak cicilan. Kenapa kita punya utang? Belum kejawab nih. Yang bisa kejawab kenapa nih? Lebih banyak kebutuhannya daripada pendapatan kecil. Oke, nah ini jawabannya seperti ini, kita garis bawahi. Kenapa kita punya utang? Karena pendapatan kita kecil, kebutuhan kita banyak. Kenapa kita lebih banyak kebutuhan dibanding pendapatan? Harusnya kan yang dicari pendapatan. Kenapa kebutuhan kita lebih besar? Ayo. Berarti selama ini kita ngapain aja? Nggak nyari pendapatan tadi? Nggak nyari penghasilan? Nyari. Oh. Udah dicari nggak dapat ya? Kebutuhan nggak dicari malah tetap harus dikeluarin uangnya. Nah ini masalahnya. Kenapa kita punya utang? Karena sumber pendapatan kita mungkin cuma itu satu-satunya. Dan kita belum ketemu sumber pendapatan yang besar, benar nggak? Nah ini yang saya alami waktu itu teman-teman. Yang ini saya alamin. Saya sebelum ketemu Base Corporation, saya ini jadi karyawan 6 tahun, bangsa karyawan. Jadi ojek online satu tahun. Belum ketemu tuh. Kebutuhan semakin besar terus, pendapatan segitu-gitunya. Maka saya juga terjebak hutang. Sampai akhirnya waktu itu sempat nggak bisa bayar hutang. Nah, cuman saya mau ngasih tahu ke Bapak Ibu semua gimana caranya lunas hutang. Oh enggak? Ini pengalaman saya berarti ya. Oh ya. Yang paling penting ada 2 hal nih yang paling penting yang saya garis bawahin. Ini fondasi utama dalam menjalankan bisnis apapun. Yang pertama ya, sebelum ke triknya nanti, yang pertama yang harus wajib dipunyai sekarang adalah impian. Impian lunas hutangnya harus kuat dulu. Ya, ini yang membuat saya sekarang bisa dapat apa yang dikasih oleh PTB semuanya. Jadi waktu itu impian saya ini udah saya pupuk dari zaman saya lulus sekolah, lulus kuliah. Saya gimana caranya kalau sekolah tuh harus punya mobil, harus punya rumah, harus nih. Bagi saya itu harus punya mobil, harus punya rumah, harus menikah, harus bisa berangkat umroh dan haji, ya, harus bisa punya penghasilan besar. Itu bagi diri saya harus. Kalau harus berarti wajib. Nah, Bapak Ibu semua harus nggak punya kayak gini? Hah? Harus, tapi kok ngeredit? Kalau harus jangan ngeredit, Bu, cari. Gimana caranya bisa punya motor, mobil, dan rumah? Nah,
Ketika lulus sekolah, lulus kuliah, saya nyari dong. Nyarinya kemana? Kerja. Next, saya jadi karyawan dulu. Sama seperti bapak ibu jadi karyawan. Saya jadi karyawan dulu karena diajarin di dunia kuliah kalau lulus jadi karyawan. Jadi karyawan swasta mau jadi PNS, mau jadi BUMN. Orang tua saya itu punya cita-cita saya menjadi karyawan sukses, jadi PNS, jadi BUMN, jadi manajer. Wah, orang tua saya pengennya saya kayak gitu. Karena orang tua saya dagang Pak, dari zaman kakek nenek itu turun ngedrop konvensional, buka toko. Banyak saingan. Nah, pengen saya jadi karyawan. Karena saya dari kuliahin ratusan juta sama orang tua, nurut nggak? Harus nurut. Saya ngelamar-ngelamar kerja, keterima di perusahaan. Alhamdulillah ternyata gaji ketika kerja boro-boro untuk beli mobil, Bu. Untuk nafkahin istri. Waktu gak lama saya waktu udah kerja nikah, ternyata hanya pas-pasan. Siapa yang udah kerja dapat gaji cuma untuk bertahan hidup. Nah, kebanyakan seperti itu. Dan saya alamin. 2 kali nyoba nggak berhasil tetap. Minta mobil tetap nggak dikasih. Minta rumah tetap saya ngontrak. Apa yang salah katanya. Sampai Januari 2019 disitulah titik di mana saya ada di paling bawah selama saya hidup. Saya udah 2 kali gagal bisnis dan saya nggak punya penghasilan. Januari 2019 nggak punya penghasilan. Januari, Februari, Maret udah pakai uang tabungan. Uang tabungan hasil bisnis sebelumnya. Uang tabungan sampai akhir uang tabungan habis di bulan Maret ini, buktinya saya pernah jadi ojek online. Maret 2019 saya daftar Grab. Doa saya dari dulu masa belum dikabul sama Allah sampai sekarang. Saya akan tunggu Allah ngabulin doa tersebut. Saya pengen punya rumah mewah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya penghasilan besar, saya pengen berangkat umroh dan haji. Saya udah tahu kerja dimanapun hasilnya sama kalau jadi karyawan. Karena 9 dari 10 pintu rezeki yang saya pahami ada di bidang perniagaan. Akhirnya saya nolak jadi karyawan. Baik itu ke ibu saya atau ke istri saya. Dan saya memutuskan jadi ojek online. Saya tawar-tawarin produknya, saya tawar-tawarin peluang usahanya. Ya, nggak banyak belajar, saya kepepet baru ketemu teman, mau nggak koreksi? Mau nggak dapat motor, mobil dari rumah? Itu saya lakukan setiap hari sambil ngojek. Apa yang terjadi? 99% ditolak, direndahin, diremehin. Dan saya ngalamin banget bulan Agustus itu adalah bulan kesedihan saya. Dimana setiap ada teman yang saya tawarin, dia udah menghindar. Bahkan di belakang omongannya, saya dapat dari teman saya juga, hati-hati kalau ketemu Algi, pasti nawarin ekoresi. Udah ada kata-kata hati-hati. Bayangin siapa Algi yang dulu gitu, kemana-mana pakai motor, nawarin mobil, nawarin rumah, nawarin produk hemat BBM. Gak ada yang percaya, satu. Yang percaya hanya Kang Bayu yang nganter saya, hanya Kang Sanjaya teman SMA saya 2 orang itu. Kalau kamu dengan kerja kelas belum berhasil, coba kamu belajar. Kalau kamu dengan kerja keras bisa sukses, harusnya tukang bangunan yang paling kaya, karena mereka yang paling capek. Tapi apakah tukang bangunan pergi pagi pulang sore ngangkat semen batu bata, dia bisa bangun rumah yang dia bangun? Belum tentu. Kerja keras nggak akan menentukan kesuksesan Bapak Ibu semua. Maka kamu harus belajar silaturahmi, tolabul ilmi. Saya disuruh itu. Akhirnya saya belajar Bapak Ibu semua. Saya fokus waktu itu belajar online. Dimana setiap kegiatan saya waktu saya shoot di handphone, saya upload ke semua media sosial saya tanpa rasa malu. Setiap hari saya kenalin produk PTB, saya presentasi produknya, saya upload ke media sosial, dan saya fokus di online. Saya belajar ke Bekasi, belajar online, saya fokus jalani di rumah, belajar lagi jalani di rumah, sampai akhirnya setelah saya tahu ilmu online-nya, Allah buka pintu rizkinya. Dan gak ada satupun orang yang bisa menghalangi rizki saya waktu itu. Bapak Ibu tahu nggak? Itu semua saya bilang kekuatan impian. Impian yang Bapak Ibu punya, kalau dipikirin setiap hari, disebut setiap hari, itu bisa jadi doa. Kenapa ada orang sukses dan gak sukses? Orang yang sukses, orang yang punya impian, yang punya planning, yang punya doa setiap hari dan gak pernah ditarik lagi ke langit. Saya nulis di Instagram saya, ini buat pembelajaran buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua nanti cek Instagram saya, namanya Algian. Scroll
status saya tahun 2017 Januari. Saya uploadnya Desember akhir di 2016. Di sini tertulis nomor 8 saya beli Honda BR-V warna putih. Honda BR-V-nya kebeli tanpa saya sadari sedikit pun, karena ini status yang lama. Lalu nomor 9-nya saya tulis beli rumah luas tanah 200-an, luas tanah 100, bangunan 200-an. Sekarang rumahnya ada, teman-teman, 2 lantai, 1,5 miliar. Dan saya punya dream board ya. Ini udah buluk Pak, udah lama Bu saya bikin ya. Ada gambar Pajero yang udah musang. Pajeronya sekarang ada loh. Bayangin, ketika Bapak Ibu semua punya impian dan mengejar impian itu habis-habisan sampai berhasil, sesungguhnya Anda bukan lagi menunjukkan kemampuan dan kehebasan Bapak Ibu semua. Punya impian yang dikejar pagi siang malam, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah lagi nunjukin di kebesaran Allah. Allah sanggup merubah malam menjadi siang. Masa iya gak sanggup merubah Bapak Ibu semua? Dari yang gak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa, dari yang miskin jadi kaya. Bagi Allah gampang. Cuma kita udah minta belum tiap harinya? Kita udah yakin belum terhadap Allah yang Maha Kaya? Itu yang saya yakini. Dari dulu sampai sekarang, akhirnya apa yang saya tulis, apa yang saya impikan berhasil tercapai. Sampai akhirnya impian nomor 1, nomor 2 di buku itu terjadi juga. Nomor 1 itu umroh satu keluarga baik. Ditulisnya udah lama, bahkan bukunya udah gak ada, tapi fotonya masih ada. Nomor 1 adalah umroh bareng istri saya. Allah kasih jawaban, Februari 2023 saya bisa umroh bareng istri saya. Dan sekaligus poin nomor 2 adalah umroh bareng keluarga. Bahkan Allah kasih komplit. Februari 2023 kemarin saya bisa berangkat umroh next bareng istri, bareng 4 orang tua saya, bareng 2 anak saya, 8 orang haji plus di Zam-Zam Tower. Ya, kalau kita udah dikabul doanya, kalau nggak hitung-hitungan, apa yang Bapak Ibu pikirkan akan benar-benar terjadi kenyataan. Di luar sana banyak orang yang punya mobil, banyak orang yang punya rumah. Tapi ada yang paling saya syukuri, saya bisa berangkat ke Baitullah bareng orang tua saya. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya kaya tapi orang tuanya udah nggak ada. Berapa banyak di luar sana orang yang bisa punya mobil tapi belum pernah ke Baitullah bareng orang tuanya. Saya bersyukur kepada Allah karena Allah ngasih rezeki bukan cuma harta dunia, tapi harta akhirat. Saya bisa memperlihatkan kesuksesan saya langsung ketika orang tua saya masih sehat. Saya kemarin bisa berangkat umroh ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah bareng orang tua saya. Saya bisa melihat ibu saya, orang tua saya nangis di depan Ka'bah. Itu yang paling berharga, lebih berharga dari rumah dan mobil. Dan ini yang gak banyak orang-orang dapat. Di PTBS ini gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Semua kebutuhan kita ada di PTBS. Kalau kebutuhan kita banyak, maka perbanyaklah penghasilan kita. Kalau impian kita besar, maka perbanyaklah doa kita dan terus ada di perusahaan PTBS. Karena PTBS bisa memberi Bapak Ibu semua penghasilan yang besar, motor, mobil, dan rumah kayak sepakat kemarin baru nyampe mobil Mercy E250, mobil miliaran yang biasanya dipakai pejabat. Siapa yang Saputra bisa punya mobil kayak gini? Sampai hari ini saya udah dapat mobil 150 jutanya 6, Pajero-nya 3. Kalau saya beliin semua itu perumahan tutup jalannya semua. Tapi hebatnya di PTBS, Bapak Ibu semua bisa dapat motor, mobil, dan rumah. Sisanya bisa diuangkan, bisa diinvestasikan untuk berangkat umroh dan haji. Masya Allah. Bapak Ibu semua, kalau saya bisa, saya yakin Bapak Ibu semua bisa. Gak ada yang mungkin. Yang pertama modalnya impian dan keyakinan. Yang kedua, niatkan ini untuk orang tua Anda. Pak, Kang, orang tua saya udah gak ada. Untuk amal jariah orang tua Anda yang udah di akhirat. Ketika Anda punya mobil, Anda sedekah, niatkan orang tua. Ketika nanti tidur ada kurban, niatkan orang tua. Anda berangkat umroh dan haji, silakan langsung niatkan buat orang tua. Di situ nanti pahalanya masuk orang tua. Kunci PTBS cuma 2.
punya impian yang kuat, dan niatkan semuanya untuk kebahagiaan orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Insya Allah Bapak Ibu semua sukses di PTBS. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, belakang hamba dan teman-teman hamba ya Allah. Kalau di belakang hamba, teman-teman hamba ini masih punya tautan hutang, masih punya hutang yang belum terbayar, mampukan mereka untuk bisa membayar hutangnya ya Allah. Mampukan mereka, luaskan rizki mereka untuk bisa bebas hutang ya Allah. Ya Allah, di belakang hamba ada teman-teman hamba ya Allah. Saya waktu itu bisa lunas hutang, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Kalau saya bisa, mampukan teman-teman hamba bisa bangun rumah, bisa beli mobil cash ya Allah. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membahagiakan istrinya, membahagiakan suaminya, membahagiakan anak-anaknya, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, untuk bisa membentuk anak-anak yang soleh-soleha ya Allah. Ya Allah, jika di belakang hamba ada teman-teman hamba yang belum berangkat umroh, belum berangkat haji, panggil kami ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berangkat umroh satu keluarga. Mudah-mudahan tahun depan kau panggil ya Allah, kita bisa berangkat haji beroda satu keluarga. Ya Allah, mampukan kami, lapangkan rezeki kami, supaya kita bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk agamamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Penuh hati, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Mereka. Siapa kita? Indonesia. PTBS. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, alhamdulillah seminar selesai teman-teman. Seminar Senin. Tadinya kita mau ganti ban hari ini, cuman nggak jadi, ternyata bannya belum datang. Yang baru datang baru grill depan sama daktel belakang. Cuman karena pengennya sekalian ganti ban. Jadi nanti mungkin setelah ada informasi ban barunya datang, kita kesini lagi teman-teman. Ya, kita ke Bandung lagi. Alhamdulillah. Pokoknya teman-teman yang belum tahu PTBS Korporasi Syariah, pengen ketemu sama saya dan tim, setiap hari Senin bisa kesini jam 1 siang sampai jam 5 saya ada di sini. Nah, di sini ya banyak mobil-mobil yang masih ada di kantor nih yang belum pulang. Tentunya ini mobil saya. Oh, ini keras banget ini. Kita nanti ke sana dulu ya, ke pom bensin dulu nih. Bannya terlalu keras. Ini ada juga Porsche. Ini mobil kita belum pernah beli nih, karena kita pengen dulu. Pegang dulu. Tahun ini insya Allah kebeli Porsche. Sebenarnya saya pengen beli yang kayak gini nih, antara Mini Cooper atau Porsche. Tapi kalau Porsche juga keren kayaknya. Jadi di rumah tuh nanti ada Mercy 1, Pajero 1, Porsche 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kebeli cash insya Allah. Porsche 2 pintu. Berangkat yuk. Let's go.